Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 101. Berbalik, ia melihat bahwa itu adalah Lin Ming yang telah mencuri. Dia tidak bisa membantu tetapi marah dan berteriak. "Lin Ming, kau bajingan, ini adalah kamar mandi perempuan, apa yang kau lakukan di sini?" Bantuan, Lin." Melihat bahwa Zheng Xiuying tiba-tiba berteriak minta tolong, Lin Ming berubah hitam. Kemudian dia melarikan diri dan pergi keluar. Zheng Xiuying pergi dengan dia, tapi dia melihat Lin Ming di luar kamar mandi. Dia tidak ingin melihat Lin Ming lagi, jadi dia harus pergi sekitar. Lin Ming berhenti dan bertanya dengan dingin, "Kau ingin meninggalkan seperti ini?" Zheng Xiuying berkata dengan marah, "Brengsek, General Manager Wu tidak mengganggu saya. Apalagi yang Anda inginkan?" Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Wu tidak peduli tentang Anda itu. Wu, Anda tidak akan lupa bahwa saya membuat sampel perawatan kulit ini. Anda berani mencuri barang-barang saya. Bagaimana saya bisa tidak peduli tentang Anda? Apa yang kamu inginkan?" Melihat mata Lin Ming melirik dadanya, kata Zheng Xiuying dengan jejak gemetar dalam suaranya. "Katakan padaku, yang Anda bicarakan," kata Lin Ming. Hua Zong, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda mendengar saya salah." Setelah itu, Zheng Xiuying tidak berani mengatakan apa-apa untuk Lin Ming Duo lagi, jadi dia lari dan cepat memasuki kantornya. Dengan bang, Zheng Xiuying menutup pintu kantor, dan kemudian merasa seluruh tubuhnya ambruk. Dia langsung duduk di tanah, matanya penuh dengan air mata, dan kemudian berlari. Lalu ia memikirkan sesuatu. Dia mengertakkan gigi, "Lin Ming, itu semua Anda. Jika bukan karena kau, aku akan melakukannya dengan sempurna. Ada satu akan menduga saya, bahkan jika saya menelepon polisi, saya tidak bisa menemukan itu. Lin Ming, aku tidak akan membiarkan Anda pergi bahkan jika saya hantu." Petik 1. Segera, Zheng Xiuying mengemasi barang-barangnya, dan kemudian pergi tanpa menyapa siapapun. Wu tidak mengungkapkan kebenaran, mengatakan bahwa Zheng telah mengundurkan diri. Namun, meskipun Wu tidak mengatakan, staf dari ruang R dan D tahu apa yang terjadi. Itu harus Zheng Xiuying yang mencuri sampel. Pada saat biasa, Zheng Xiuying bisa bergaul dengan baik dengan semua orang dan bekerja keras. Dia adalah karyawan yang baik langkah. Selain itu, Wu Yanyi juga meminjamkan sejumlah besar biaya operasi, yang menyelamatkan hidup ayahnya. Semua karyawan tidak bisa mengerti mengapa Zheng Xiuying mengkhianati perusahaan ini di kantor. Meskipun ia belajar bahwa Zheng Xiuying telah meninggalkan perusahaan, Wu Yanyi berpikir tentang seluruh hal saat ini dan masih merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa membantu menanyakan Lin Ming, "Lin Ming, apakah Anda pikir Zheng Xiuying adalah benar-benar jenis orang yang akan mengkhianati perusahaan?" "Saya tidak akrab dengan Zheng Xiuying. Saya tidak kenal dia. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia adalah tipe orang yang akan mengkhianati perusahaan," kata Lin Ming. Juga, Wu Sunyi menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana saya bisa selalu merasa bahwa ini tidak benar? Kita seharusnya tidak bersalah." Zheng Xiuying. Petik 1. Wu, Anda menemukan hal-hal dari Zheng Xiuying sendiri. Lin Ming tidak memiliki napas yang baik. Melihat bahwa Lin Ming disebutkan ini, Wu Yanyi tidak bisa membantu bertanya, "Oh, omong-omong, bagaimana Anda tahu bahwa Zheng Xiuying menyembunyikan hal-hal di tempat itu?" Lin Ming mengatakan, "Saya membuat contoh produk perawatan kulit. Saya tidak bisa lebih akrab dengan rasa. Saya bisa mencium sedikit-sedikit itu." Wu merokok. Yi tiba-tiba mengangguk, masih gelisah melihat. Akhirnya dia bangun, mengatakan, "Tidak, aku harus pergi ke berbicara dengan Zheng Xiuying. Saya selalu berpikir hal ini tidak begitu sederhana. Anda mengatakan bahwa bahkan jika dia mencuri kulit peduli sampel, maka dia akan menjual sampel perawatan kulit untuk siapa?"
Jual ke Presiden Hua. Kata-kata mendadak Lin Ming membuat Wu Sunyi terlihat aneh. Bagaimana Anda tahu? Lin Ming berkata, saya baru saja mendengar Zheng Xiuying memanggil seseorang bernama Presiden Hua, mengatakan bahwa ia gagal mencuri sampel produk perawatan kulit. Petik 1. Hua. Kemudian, Wu Yanyi tidak memikirkannya. Dia berkata, aku harus berbicara dengan baik dengan Zheng Xiuying tentang masalah ini. Keluar dari kantor, Lin Ming juga tidak menghentikannya. Bahkan, dia samar-samar merasa bahwa Zheng Xiuying dalam beberapa masalah. Bahkan jika dia tidak memiliki masalah, dia juga merasa perlu untuk mengetahui manajer umum Hua di ponsel Zheng Xiuying. Sementara itu, Zheng Xiuying kembali ke rumah. Dia pingsan di sofa, menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Dia merasakan pusaran, dia merasa semuanya sudah berakhir. Seluruh hidupnya berakhir sebelum sampel perawatan kulit dicuri. Dia benar-benar pergi ke klub malam. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia telah mendengarnya. Singkatnya, itu bukan hal yang baik bagi seorang wanita untuk pergi bekerja di sana. Khusus untuk wanita cantik seperti dia. Ini kamu, itu saja kamu, bajingan. Zheng Xiuying giginya lagi. Dia merasa bahwa hidupnya telah hancur di tangan Lin Ming. Lin Ming, jika suatu hari aku mati, aku pasti akan menjadi hantu yang ganas dan meminta hidupmu. Petik 1. Saat itu, bel pintu berdering. Zheng Xiuying pergi untuk membuka pintu. Segera setelah dia melihat ketiga pria itu di luar, Zheng Xiuying menjadi pucat dan ingin menutup pintu. Zheng Xiuying, mengapa? Menurutmu itu akan baik-baik saja jika kamu menutup pintu. Pria dalam gugatan itu berkata dan langsung masuk ke kamar. Dua pria lainnya tersenyum di Zheng Xiuying dan mengikutinya. Zheng Xiuying hanya berdiri di pintu, benar-benar takut memasuki rumah. Dia merasakan dua pria menatap matanya, biarkan dia merasa tidak enak. Kenapa kamu tidak datang dan duduk? Pria yang sengaja menatap Zheng Xiuying berdiri di pintu, dan wajahnya tenggelam. Melihat Zheng Xiuying masih tak bergerak, dua pria lainnya segera menarik Zheng Xiuying dan mendorongnya ke sofa, yang membuat Zheng Xiuying menangis. Pria yang setelan itu, dengan wajah dingin, berkata, kami sepakat bahwa Anda akan membantu saya mencuri sampel perawatan kulit, dan saya akan membebaskan Anda. Tetapi sekarang Anda telah gagal, Anda hanya bisa pergi ke tempat saya bekerja. Petik 1. Ketika datang ke kata kerja, wajah dua pria lainnya bahkan lebih cabul senyum. Mereka hampir tidak bisa menahan diri di Zheng Xiuying. Tuan Hua, aku telah melunasi uang aku berhutang budi padamu dan aku sudah lama bebas. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Suara Zheng Xiuying masih bergetar, bahkan jika saya tidak mencuri sampel perawatan kulit kali ini, Anda tidak bisa memaksa saya untuk pergi bekerja dengan Anda. Oh benarkah? Tampaknya. Secara psikologis atau fisiologis, Anda tidak siap untuk pergi bekerja dengan saya. Kemudian, saya akan membiarkan kedua saudara ini membantu Anda. Dengan gelombang tangannya, kedua pria itu yang telah menunggu dengan tidak sabar, segera bergegas ke Zheng Xiuying seperti harimau atau serigala. Bab 102, dengan jeritan, Zheng Xiuying, yang takut setengah mati, segera bangkit dan lalu ia meraih gelas dan hancur itu di salah satu laki-laki. Dan orang ini hanya sedikit dari Hide, menyembunyikan diri, dan kemudian dengan kecepatan lebih cepat ke arah Zheng Xiuying, akan Zheng Xiuying lengan untuk ditahan. Sementara itu, seorang pria lain juga datang dan menyambar lengan Zheng Xiuying yang lain. Pada saat ini, Pak Nahua tidak bisa membantu melihat adegan dengan minat yang besar. Ketika dia melihat wajah Zheng Xiuying penuh kepanikan, dia tidak bisa membantu perasaan gembira dan merangsang. Dia berkata sambil tersenyum, "Hei, Zheng Xiuying, ini adalah hidup Anda. Anda dapat menerimanya sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Tolong." Zheng Xiuying langsung tidak memikirkan apa-apa, dan tidak bisa memikirkan apapun.
Dia membuka tenggorokan dan berteriak putus asa untuk bantuan. Hei, bahkan jika Anda memutuskan tenggorokan Anda, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Lalu ia melambaikan tangannya dan berkata, "Dua bersaudara, apa yang Anda tunggu? Nikmati saja." Pak Hua, tidak, tolong, jangan." Air mata Zheng Xiuying dan hidung semua mengalir keluar bersama-sama. Wajahnya sangat pucat, dan dia berteriak, aku akan pergi ke pekerjaan Anda. Aku akan pergi, yah." Aku melihat, merhua mengangguk, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Tapi sudah terlambat." Beberapa hal yang seperti ini. Setelah itu terlambat, itu tidak dapat diambil. Petik 1. Sebuah tusukan, salah satu orang segera merobek pakaian Zheng Xiuying terbuka. Sementara itu, Lin Ming dan Wu Sunyi datang ke pintu. Wu Sunyi hanya ingin membunyikan bel pintu, tapi dia melihat Lin Ming tiba-tiba melangkah keluar. Dengan ledakan keras, ia menendang pintu yang terbuka. Wu Sunyi terkejut dan berkata, "Lin Ming, tidak dipusingkan, saya tidak peduli tentang hal ini dengan Zheng Xiuying lagi, saya hanya ingin membuatnya jelas." Lin Ming. Petik 1. Kemudian ia melihat bahwa Lin Ming tampaknya tidak akan mendengarkan dia dan berjalan ke dalam ruangan. Lin Ming. Hal ini membuat Wu Sunyi bahkan lebih takut. Dia segera mengikutinya ke dalam ruangan. Begitu dia datang ke ruang dan melihat apa yang terjadi di dalam, Wu tidak bisa membantu mencari konyol di tempat. Ada 3 orang aneh di dalam ruangan. Tampaknya bahwa mereka tidak berharap bahwa seseorang akan menendang pintu ke ruangan tiba-tiba. Wajah mereka terkejut dan marah. Dan lihat Zheng Xiuying, sepasang air mata, dan pakaiannya juga rusak. Melihat ini, Wu Sunyi tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak heran Lin Minggang menendang pintu yang terbuka. Aku takut jika Lin Ming melambat beberapa detik, Zheng Xiuying akan diserbu oleh hewan-hewan ini. Manajer Umum Wu. Zheng Xiuying sangat gembira. Dia menangis dan hendak lari ke Wu Sunyi. Bersenandung. Segera dengungan dingin, salah satu orang segera meraih lengan Zheng Xiuying ini. Berangkat. Ada cahaya dingin di mata Lin Ming dan dia berkata dingin. "Apa yang Anda? Mari kita pergi, mari kita pergi." Itu Hua selalu penuh wajah jijik dari menyapu Lin Ming satu mata kipas warna ini, masih jatuh pada Wu merokok Yi tubuh lagi. Haha, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. "Anda 3, sekarang mari Zheng Xiuying pergi, masih ada waktu. Jika tidak, Anda 3 akan menjadi apa-apa. Siapa yang akan aku ketakutan?" Salah satu pria memandang Lin Ming dengan jijik, "Sama seperti kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tinju." Kemudian, dengan teriakan tiba-tiba pria itu, seluruh tubuhnya terbang keluar, diikuti dengan cermat, menabrak dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. "Kamu baik." Lin Ming mengikutinya dan menatap pria itu, "Bisakah kamu memukulku dengan satu kepalan? Kamu bangkit dan memukulku dengan tinju untuk mencoba, maka kamu langsung menginjak dada pria itu, yang membuatnya manusia hampir meledak dengan darah. Aku bersihkan, kamu bau bocah, kamu sudah mati. Apakah kamu tahu siapa kita? Kita berasal dari geng Serigala Merah. Lepaskan saudara laki-lakiku." Petik 1. Pria yang lain juga sangat sombong, tiba-tiba melambaikan tangannya dan memukul Lin Ming. Zheng Xiuying terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba akan membuka mulutnya. Dia mengingatkan, "Lin Ming, berhati-hatilah." Petik 1. Namun, saat berikutnya, dia melihat adegan yang membuatnya konyol. Dia melihat bahwa Lin Ming tidak melihat ke belakang sama sekali. Dia baru saja menendang dan memukul pria itu secara langsung. Ini segera membiarkan mulut pria itu keluar dari merengek, dan kemudian kehilangan efektivitas pertempuran, adalah seluruh orang yang lumpuh di tanah. "Kamu," lalu Lin Ming memandangi satu-satunya presiden berdiri Hua dan bertanya, "Sekarang katakan padaku siapa dirimu?" Petik 1. Kamu, Hua Zong tergagap oleh kaki Lin Ming.
Dia melihat Lin Ming dengan wajah ketakutan dan mundur ke pintu. Akhirnya, ketika dia mundur ke pintu, wajahnya menjadi sangat suram. Dia mengancam Lin Ming, "Aku akan menghapusnya. Kamu menungguku. Aku punya banyak saudara. Aku akan datang kepadamu nanti." Petik 1. Kemudian dia akan mengabaikan dua kehidupan pria atau kematian lainnya, seperti melarikan diri dari pintu. Kedua lelaki itu melihat kemana harus berani tinggal lebih dari setengah detik, perjuangan yang menyakitkan, tetapi juga bangkit dan pergi. Melihat ketiga orang itu pergi berantakan, Zheng Xiuying tidak memiliki warna bahagia sedikit pun di wajahnya. Dia bergumam dengan suara sedih, "Oh, aku sudah mati. Aku sudah mati. Aku sudah mati sekarang." Petik 1. Melihat Zheng Xiuying hampir dilanggar oleh ketiga pria itu, dan melihat Zheng Xiuying menggerutu, Wu Yanyi tidak mengerti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Zheng Xiuying. Mungkin Zheng Xiuying akan mencuri sampel produk perawatan kulit perusahaan, memang memiliki kesulitannya sendiri. "Xiui, katakan padaku apa yang terjadi, dan aku akan membantu kamu menyelesaikannya." Kemudian Wu Sunyi bertanya. Zheng Xiuying baru pulih dan menatap Wu Sunyi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wu, aku telah melakukan sesuatu yang aku minta maaf padamu. Kamu benar-benar tidak bisa menahan saya dengan bisnis saya. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Xiuying, kamu keluar dari gambar. Jika kamu benar-benar harus khawatir mencuri sampel perawatan kulit, kamu masih seorang karyawan kelompok Pengyu. Bisnismu adalah milikku." Wu Yanyi menatap Zheng Xiui dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Lin Ming juga berkata, "Zheng Xiuying, Anda dapat berbicara dengan General Manager Wu. Manajer umum Wu adalah orang yang baik. Dia tidak akan menonton Anda jatuh ke dalam lubang api." Petik 1. Bersenandung. Zheng Xiuying bersenandung ke Lin Ming. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming adalah orang yang paling layak saat ini, dia tidak bisa berterima kasih padanya. Jika Lin Ming tidak tahu bahwa dia telah mencuri sampel perawatan kulit, dia tidak akan berkurang hingga situasi saat ini. Selain itu, karena Lin Ming mengalahkan orang, dia saling menyinggung sepenuhnya. Bahkan jika dia pergi bekerja di klub malam, dia tidak bisa pergi. Dan konsekuensinya akan lebih buruk dari ini. Bab 103. Zheng Xiuying merasa bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang. Dengan desahan, Zheng Xiui berkata, "Tuan Wu, pada kenyataannya, ini masalahnya. Selain saya, ada juga orang dalam DR dan Derum." Petik 1. Apa? Wu Yanyi tidak terkejut mendengar bahwa itu benar-benar salah. Anda tahu, setiap karyawan di ruang R dan D dipilih olehnya dan sudah melewati banyak tes. Meskipun dia percaya kata-kata Zheng Xiuying sekarang, dia tidak tahu siapa yang akan menjadi siapa. "Ini Zhou Peng." Zheng Xiui mengatakan sebuah nama. Zhou Peng. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi tidak percaya, tetapi karena dia sudah memberitahukannya dari Zheng Xiuying, dia tidak bisa membantu mempercayainya. Namun, situasi Zhou Peng hanya dapat ditangani setelah kembali ke perusahaan. Zheng Xiuying kemudian berkata, setelah Zhou Peng melihat sampel perawatan kulit ini, ia segera mengungkapkannya kepada sepupunya, Hua Tianhuo. Petik 1. Siapa ini Hua Tianhuo? Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi bertanya, dia tidak mengenal seseorang bernama Hua Tianhuo. Hua Tianhuo adalah pemilik klub malam, kata Zheng. Pemilik klub malam. Wu Sunyi bahkan lebih bingung. Pemilik klub malam meminta sampel produk perawatan kulit. Zheng Xiuying mengangguk dan berkata, terlebih lagi, dia juga meminjamkan riba dan membuka kasino. Ketika saya masih kuliah, ayah saya ditipu untuk bermain oleh beberapa penduduk desa dan kehilangan 100.000. Jumlah uang ini adalah jumlah astronomi untuk keluarga saya. Keluarga saya tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya sama sekali, jadi saya harus menandatangani kontrak dengan Hua Tianhuo pada waktu itu, dan saya akan membayar kembali perlahan setelah lulus. Namun,
Hua Tianhuo telah mengedepankan suatu kondisi bahwa jika dia membutuhkan bantuan dari saya tidak hanya tidak bisa menolaknya, tetapi juga harus menyelesaikannya. Kalau tidak, saya harus pergi ke klub malam untuk bekerja. Jadi Hua Tianhuo segera memanggil saya dan meminta saya untuk mencuri sampel produk perawatan kulit. Jika tidak, saya akan pergi ke klub malamnya untuk bekerja. Berbicara tentang hal ini, Zheng Xiuying menghela nafas dan berkata dengan tak berdaya, ini adalah kontrak yang saya tanda tangani dengan Hua Tianhuo pada tahun-tahun itu. Saya harus mencuri sampel produk perawatan kulit, jika tidak, saya akan pergi ke klub malam untuk bekerja. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pergi ke tempat semacam itu. Petik 1. Begitulah. Wu Sunyi mengangguk dan kemudian berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkan perusahaan. Kamu adalah karyawan down to earth dan pekerja keras. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? General Manager Wu, Zheng Xiuying tiba-tiba menatap Wu Sunyi dengan beberapa emosi, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. General Manager Wu, aku punya kebaikanmu, tapi ini antara aku dan Hua Tianhuo. Tidak ada yang bisa membantuku. Bahkan jika saya ingin kembali bekerja, saya tidak bisa kembali. Petik 1. Jangan khawatir tentang itu, lanjut Wu, memberi Zheng Xiuying tampilan yang meyakinkan. Saya tidak berpikir Hua Tianhuo juga orang yang baik. Untuk menangani orang seperti ini, perusahaan kami memiliki seseorang yang sangat pandai dalam hal itu. Jika dia keluar, dia akan menjamin untuk membantu Anda melakukan sesuatu dengan benar. Petik 1. Oh, sungguh, siapa itu? Zheng Xiuying sangat bersemangat, seolah-olah dia akan pergi ke neraka, tetapi tiba-tiba mengetahui bahwa dia akan pergi ke surga. Tidak, itu dia. Wu Sunyi bergerak ke Lin Ming di sebelahnya. Dia bercanda bahwa Lin Ming bisa menjatuhkan keluarga Zhao dan membuat Lei Ming menderita. Tidak mudah untuk berurusan dengan pemilik klub malam. Zheng Xiuying segera melihat Lin Ming dengan ekspresi ketidakpercayaan. Namun, menilai dari situasi bahwa Lin Ming takut Hua Tianhuo baru saja, Zheng Xiuying percaya bahwa Lin Ming benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pengawal Wu Yanyi, tetapi jika dia benar-benar berurusan dengan Hua Tianhuo, ia mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Di kota Haizu, Hua Tianhuo masih sedikit kuat, di belakang yang merupakan geng Serigala Merah. Banyak orang mungkin tidak tahu tentang geng ini, tetapi dia telah mendengarnya. Ini hitam dan putih. Lin Ming mengangguk, ketika saya telah memecahkan masalah Anda, jangan berterima kasih kepada saya. Lin Ming, apa yang kamu bicarakan? Wu Sunyi tidak bisa tidak melihatnya. Zheng Xiuying mendengus, lakukan lamunanmu. Petik 1. Kemudian dia berkata kepada Wu Sunyi, General Manager Wu, masalah ini melibatkan ayahku. Meskipun aku tidak takut mati, aku takut mereka akan menemukan masalah ayahku, jadi. Bang-bang. Saat itu, ada ketukan berat di pintu. Zheng Xiui, kamu menonton, membuka pintu untukku. Petik 1. Pada saat yang sama, suara yang marah masuk. Tidak, itu pasti Hua Tianhuo yang mengirim sekelompok orang untuk mencari masalah. Zheng Xiuying sangat takut bahwa dia menjadi pucat sehingga dia segera memanggil polisi. Zheng Xiuying, tidak perlu memanggil polisi. Hanya beberapa gangster kecil. Aku akan mengirimkannya. Lin Ming berkata dengan ringan. Apa saja beberapa gangster kecil, Zheng Xiuying tidak bisa membantu tetapi memiliki cara yang baik. Hua Tianhuo adalah anggota geng Serigala Merah. Mereka semua adalah sekelompok orang ganas. Meskipun Anda tampaknya telah berlatih beberapa kungfu, Anda bisa memenangkan 2 atau 3, tetapi dapatkah Anda memenangkan 7 atau 8, atau bahkan lebih dari selusin? Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa membantu mengatakan, Xiuying, jangan khawatir. Lin Ming bukan orang biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang guntur jauh? Ya, saya punya. Zheng Xiuying telah menyadari apa,
segera beberapa anggukan lengleng. Itu benar. Bahkan Lei Mingyuan bukan lawan Lin Ming sama sekali. Seharusnya dikatakan bahwa Lei Mingyuan bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Ming, jadi dia dipukuli oleh Lin Ming. Kata Wu, apakah itu berlebihan? Zheng Xiuying agak konyol. Di Haizu, tidak ada yang belum pernah mendengar tentang Lei Mingyuan. Lei Mingyuan adalah presiden asosiasi seni marsial Haizu. Kungfunya hampir tak terkalahkan. Siapapun yang mendengar reputasi Lei Mingyuan akan bergetar. Lei Mingyuan sangat kuat. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Lin Ming? Meskipun Wu Sunyi terlihat tulus, Zheng Xiuying masih tidak percaya. Pergi dan buka pintunya, kata Lin Ming saat ini. Zheng Xiuying baru saja kembali ke akal sehatnya. Dia masih sedikit tertegun. Lalu dia membuka pintu. Namun, dia tidak bisa menahan diam-diam mengatakan bahwa dia benar-benar tahu kalau dia benar-benar tahu jika dia benar-benar tahu. Sangat kuat. Segera setelah pintu dibuka, lebih dari 10 orang dituangkan. Ketika Lin Ming melihat pemimpin, dia tidak bisa menahan tertawa. Ketika dia melihat Lin Ming, dia terkejut. Untuk sesaat, bibirnya bergetar dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saudara Dao, itulah bocah Bao, dan Hua Tianwo menunjuk ke Lin Ming dan menatap Lin Ming dengan mata yang tampaknya melihat orang mati. Bocah ini memukuli saudara lelaki geng Serigala Merah. Hari ini kita akan memukihnya, Broter Dao. Petik 1. Kemudian dia tiba-tiba melihat sekilas pria yang hanya tertegun. Melihat Lin Ming, Hua Tianwo tidak bisa membantu tetapi berdatahan di hatinya. Setelah memanggil pria itu 3 kali berturut-turut, pria itu kembali ke dirinya sendiri dan bertanya, apa yang baru saja Anda katakan? Bab 104. Aku berkata, itu adalah anak laki-laki ini yang mengalahkan saudara-saudara kita dari Red Serigala Gang. Meskipun kalimat ini keluar, itu jelas bahwa Hua Tianwo tidak cukup kuat. Bersenandung. Petik 1. Saat berikutnya, pria itu benar-benar memberi ham dingin untuk Hua Tianwo, diikuti oleh tamparan, dan menamparkan Hua Tianwo di wajah. Semua saudara muda yang mengikuti adalah konyol. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu mengapa bos saya tiba-tiba menamparkan Hua Tianwo di wajah. Dan Zheng Xiuying juga tampak konyol. Adegan seperti itu, dia tidak pernah bermimpi. Awalnya, setelah lebih dari selusin orang datang, mereka harus bertarung dengan Lin Ming. Mengapa mereka tidak melawan? Mengapa mereka mengalahkan orang-orang mereka sendiri? Untuk sementara waktu, Zheng Xiuying adalah dalam kabut. Lin Ming dan Wu Yanyi secara alami tahu alasannya. Ya, pemimpin adalah orang bekas luka di restoran. Pada saat itu, ia takut oleh Lin Ming dan digulirkan seperti telur. Dao, saudara, mengapa Anda memukul saya? Suara Hua Tianwo gemetar dan wajahnya bingung. Saya tidak hanya akan mengalahkan Anda, tetapi juga menendang Anda. Penuh wajah pembunuh untuk Hua Tianwo mengucapkan sepatah kata, bekas luka pria postur akan menendang di masa lalu, Hua Tianwo. Takut ini ketika Hidea sehat. Kemudian pria bekas luka adalah ham dingin, takut Hua Tianwo ini hanya berhenti, dan kemudian ditendang oleh bekas luka manusia. Tendangan ini benar-benar menendang lutut Zhong Hua Tianwo, yang membuat Zhong Hua Tianwo hampir berlutut langsung, keparat, berlutut. Berlututlah sekarang. Pria skar ke Hua Tianwo lagi. Berlutut. Hua Tianwo bahkan lebih bodoh. Berlututlah ke bos dan meminta maaf. Skar pria dingin wajah, kata, jantung Hua Tianwo pada saat ini, belum lagi bagaimana tertekan. Seteguk darah tua adalah untuk menyembur keluar, ia memecahkan kepalanya, tidak bisa berpikir. Mana tendon bosnya telah merokok, bagaimana bisa dia masih gila? Ia begitu tertekan bahwa ia hampir muntah darah, tetapi ketika ia melihat bahwa bosnya akan menendang dia lagi, dia harus berlutut kepada orang bekas luka. Tapi tiba-tiba, bekas luka manusia secara langsung di dada Hua Tianwo menendang kaki,
dan kemudian dimarahi, bajingan, tidak berlutut saya, berlutut bos kita, dia. Menunjuk Lin Ming, apa? Mata Hua Tianluo melebar. Di belakangnya, mata saudara lebih dari selusin muda melebar. Mereka lebih besar dari mata sapi ini. Zheng Xiuying adalah wajah ketakutan, menunjukkan sepasang ekspresi untuk melihat alien, menatap Lin Ming. Dia adalah bos dari orang-orang ini. Apakah ada kesalahan apapun? Wajah Lin Ming juga hitam, tidak mengenali orang, aku bukan bos Anda. Wajah bekas luka pria itu segera berubah menjadi sepasang menyanjung ekspresi senyum, dan berkata kepada Lin Ming, bos. Itu oke jika Anda tidak mengakuinya, tapi Anda adalah bos kami dalam hati saya, dan akan selalu menjadi bos kami, bahkan, setelah takut keluar dari restoran oleh Lin Ming seperti telur, pria bekas. Luka itu masih takut, dia hanya merasa seperti sedang menghadapi harimau. Jika dia tidak melarikan diri segera, ia akan dimakan oleh satu gigitan. Orang yang bisa memberinya perasaan seperti itu harus berbeda, sehingga pikirannya datang, dan dia diam-diam memutuskan bahwa jika ia bertemu Lin Ming lagi, ia akan mengakui Lin Ming sebagai bos. Bahkan jika tak tahu malu itu, Anda harus mengakui Lin Ming sebagai bos. Dao, saudara Dao, Hua Tianluo, yang mendengar kata-kata bekas luka ini, tertegun dan suaranya bergetar. Lalu ia berkata kepada orang bekas luka, katanya, dan dia semua mengatakan bahwa Anda adalah orang yang salah. Bagaimana dia dan dia, Pop? Kata Hua Tianluo di sini, bekas luka pria segera tamparan di wajah, tamparan berat ini, penggemar Hua Tianluo seteguk darah hampir semprot keluar. Satu sisi wajahnya berubah merah dan bengkak sekaligus. Bagaimana kau menyinggung bos? Bekas luka men diikuti. Dia ingin wanita saya untuk bekerja di klub malam itu. Pada saat ini, Lin Ming menunjuk Zheng Xiuying. Apa? Aku akan pergi. Zheng Xiuying hampir tidak bisa membantu omelan. Kapan dia menjadi wanita orang ini? Melihat bahwa dia akan lari, Lin Ming berbisik di telinganya, jika saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Lagi pula, Anda tidak wanita saya. Apa yang kamu takutkan? Melihat Lin Ming mengatakan ini, Zheng Xiuying sedikit lega. Keparat, Anda berani untuk membiarkan Anda pergi adik ipar ke klub malam Anda rusak bekerja. Anda lelah hidup, bukan? Meraung, dan kemudian orang bekas luka melambaikan tangannya, memukul saya, dan mengajari saya pelajaran untuk bajingan kupet ini. Petik 1. Ya, saudara Dao. Dengan pesanan, saudara lebih dari selusin muda bergegas dan menendang Hua Tianluo sengit. Tiba-tiba jeritan keluar. Hua Tianluo tidak bisa memikirkan mengapa Lin Ming adalah bos dari bosnya sendiri. Dia hanya tahu satu hal. Jika ia tidak meminta Lin Ming belas kasihan saat ini, ia pasti akan dibunuh hidup-hidup. Bos, tolong, bos, silakan. Hua Tianluo segera berjuang keluar, bergegas ke Lin Ming dan bersujud, bos, aku tidak tahu kau bos kakak Dao, silakan menyelamatkan hidupku anjing. Petik 1. Saya meminta Anda, apakah Anda masih ingin Zheng Xiuying untuk bekerja di klub malam Anda? Lin Ming bertanya tanpa ekspresi. Berani tidak? Benar-benar tidak berani, beri aku 10.000 keberanian, saya tidak berani. Hua Tianluo menggelengkan kepalanya seperti derak. Hancurkan kontrak Anda dengan Zheng Xiuying segera. Lin Ming berlanjut. Hancurkan, menghancurkan sekaligus, aku akan menghancurkan ketika aku kembali. Hua Tianluo telah ditendang hitam dan biru, katanya terburu-buru. Aku akan mengajukan satu pertanyaan terakhir, dan Anda menjawab dengan jujur, dan iluang Anda saat ini. Lin Ming berkata dengan ringan. Ya, saya yakin jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bos jujur. Hua Tianluo kata cepat. Siapa bilang untuk mencuri bahwa sampel perawatan kulit dari perusahaan kami? Tanya Lin Ming. Tampaknya Hua Tianluo tidak berbicara sejenak. Bangsat. Lihat, bahwa manusia bekas luka tanpa ampun menendang Hua Tianluo kaki lagi, masih tidak cepat jujur mengatakan. Petik 1.
Ini Zhao Guoqiang, kata Hua Tianluo cepat. Lin Ming tidak terkejut. Lalu dia berkata, itu oke. Go away. Petik 1. Hua Tianluo tidak percaya sejenak ketika ia tiba-tiba membiarkan dirinya pergi. Namun, melihat Lin Ming menatapnya lagi, dia hanya berlari untuk hidupnya dan keluar. Kemudian, pria bekas luka dengan hati-hati mengatakan, Bos, di Haisu Kota, kekuatan kami merah serigala gang tidak kecil, atau atasan, Anda pergi ke situs kami untuk melihat-lihat sekarang. Pergilah. Lin Ming lirih, untuk terakhir kalinya, aku bukan bos Anda. Oke, jangan marah, bos. Mari kita pergi. Mari kita pergi sekarang juga. Meskipun pria bekas luka tidak marah ketika melihat wajah Lin Ming, matanya menjadi dingin dan lebih dingin. Tampaknya bahwa jika ia tidak menggulung, ia akan mati di tangan Lin Ming saat berikutnya. Segera, pria bekas luka tersisa dengan adik 10. Zheng Xiuying tertegun sepanjang jalan. Dia tidak kembali sampai Lin Ming dan Wu Yanyi adalah hanya 3 orang yang tersisa di kamar. Bab 105. Dia melihat Lin Ming bodoh, dengan hanya 3 kata dalam pikirannya. Mustahil. Melihat ini, kata Lin Ming dengan senyum, bagaimana bisa Anda melihat saya seperti ini? Jika Anda ingin membuat komitmen pribadi, saya mungkin juga mempertimbangkan kecantikan Anda. Untuk mati. Kalimat ini membuat Zheng Xiuying kembali ke indranya, dan kemudian dia tidak bisa membantu melirik Lin Ming. Aduh buyung. Lin Ming mengatakan, saya telah melihat orang tidak tahu berterima kasih, tapi saya belum pernah melihat Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Aku baru saja menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, itu oke. Bagaimana Anda bisa tahu aku mati sebagai gantinya? Nah, jika Anda ingin saya untuk melakukan diri untuk lamunan Anda, saya hanya bisa memperlakukan Anda untuk makan paling banyak. Zheng Xiuying bersenandung. Yah, baiklah, itu tidak ada makan pula, tetapi jika Anda melakukannya, saya tidak akan membantu Anda jika Anda menemukan bahaya waktu berikutnya. Lin Ming juga mengatakan, yah, aku tidak begitu beruntung. Bagaimana saya bisa berada dalam bahaya begitu cepat? Zheng Xiuying melotot dan berkata. Setelah itu, Zheng Xiuying mengundang Lin Ming dan Wu Sui untuk makan malam. Setelah makan, Lin Ming mendorong Wu Sui rumah. Setelah duduk di ruang tamu, Lin Ming mendesah dan berkata, Hei, saya telah menemukan tempat untuk hidup. Sekarang aku akan mengepak tas saya. Dengan itu, Lin Ming bangkit. Dia melihat sekilas bibir Wu Sunyi ini bergerak, seolah-olah ia ingin berbicara, tapi ia tidak mengatakan hal itu pada akhirnya. Tidak lagi ragu-ragu, dia dengan cepat melangkah ke lantai 2. Tidak sampai kembali Lin Ming menghilang di tangga yang Wu Sunyi bangkit. Kemudian matanya menunjukkan jejak kompleksitas, dan dia akhirnya mengertakkan giginya. Lalu ia melangkah maju dan cepat naik ke lantai 2. Dia berdiri di pintu kamar tidurnya dan berkata dengan marah Lin Ming, yang sedang mengepak, Lin Ming, apakah Anda memiliki etika profesional? Lin Ming tertegun. Dia berbalik dan menatapnya bingung cara. Mengapa saya tidak punya etika profesional? Wu Sunyi terlihat marah, kamu bodyguard saya. Anda harus melindungi saya 24 jam sehari. Bagaimana Anda bisa pindah? Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia mengatakan dalam hatinya bahwa dia tidak ingin saya pergi. Tapi Lin Ming mengatakan, Wu, Anda tidak suka melihat saya sepanjang waktu. Melihat saya adalah seperti melihat musuh. Saya pindah untuk kebaikan Anda sendiri. Saya tidak ingin melihat Anda hitam sepanjang hari, yang akan mempengaruhi suasana hati saya. Anda berpikir terlalu banyak. Wu Sunyi bersenandung. Saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu untuk melihat Anda. Pokoknya, kamu adalah bodyguard saya. Anda memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi saya 24 jam. Jika Anda keluar, Anda akan mengkompensasi kerugian saya. Apa? Lin Ming tertegun. Apa kerugian Anda? Apa kerugian Anda? Petik 1 tanda tanya.
Los apa jangan berlagak bodoh dengan saya. Wu Yanyi mengatakan. Pertama-tama, biaya kerugian mental saya sepupu Matahari Kilin melanjutkan diri tur mengemudi, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Now. Anda bergerak keluar lagi. Villa ini begitu besar bahwa aku tidak digunakan untuk hidup sendiri. Aku akan tidur pasti kalah di malam hari. Jika saya bisa tidur di malam hari, roh saya akan menjadi miskin. Apakah Anda pikir Anda harus mengkompensasi mental saya biaya kerugian? Lin Ming begitu bodoh untuk mendengar bahwa ia belum pernah melihat bos tersebut. Dia berbalik bibirnya dan bertanya, berapa banyak yang harus saya kompensasi atas kerugian mental Anda? Jangan khawatir. Aku akan melakukan hal yang sama dengan Anda. Saya akan melakukan buku besar pada akhir hari. Wu Sunyi terlihat serius. Apakah sama seperti saya? Mata Lin Ming melebar. Hanya sekarang kita berbicara tentang biaya kerugian mental, dan kemudian ada biaya keterlambatan. Kata Wu Sunyi oleh kata. Biaya keterlambatan. Lin Ming benar-benar terkejut. Itu benar. Wu Yanyi mengangguk, karena kamu tidak memenuhi tugasmu sebagai pengawal, rohku rusak, dan kemudian aku tidak bisa bekerja dengan normal dan berurusan dengan urusan perusahaan secara normal. Jadi, apakah Anda pikir Anda harus memberi kompensasi kepada saya untuk pekerjaan saya menunda? Pusing, lalu katamu, berapa banyak yang harus saya bayar untuk itu? Lin Ming bertanya dengan malu. Sulit dikatakan. Jika kurang dari beberapa juta, jika lebih, itu pasti puluhan juta. Kata Wu. Ratusan juta. Lin Ming tidak bisa menahan matanya dan berkata, kalau begitu sebaiknya Anda mengambil hidupku. Petik 1. Apakah aku jenis bos yang menipu orang? Wu Sunyi memberi Lin Ming tampilan putih. Lin Mingpai mengatakan, kamu bukan bos orang picing. Tidak akan ada bos picing orang hari itu. Anda tidak ingin melihat saya, jadi saya ingin pindah. Saya akan pindah sekarang. Apa yang Anda maksud dengan bertanya tentang biaya kehilangan mental dan keterlambatan kerja? Petik 1. Bersenandung. Dengan mendengus ke Lin Ming, Wu Sunyi berkata, apakah Anda ingin pindah tanpa sewa? Saya membiarkan Anda tinggal di sini secara gratis. Apalagi yang Anda rasa tidak puas dengan? Saya tidak akan memberitahu Anda lagi, tetapi Anda tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Wu tidak mengatakan lagi dan kembali ke kamarnya. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Benar saja, Tuan Wu tidak mau menyerah pada saya, tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa saya akan mati jika saya tinggal. Untuk menghukum Wu Sunyi, Lin Ming tidak membuat sarapan pagi berikutnya. Dia dapat yakin bahwa Wu Sunyi akan merasa sakit jika dia tidak makan buburnya. Benar saja, ketika Wu Sunyi memasuki restoran dan melihat bahwa meja makan itu kosong, dia tertegun dan gugup. Dia berpikir bahwa Lin Mingzhen telah pindah. Dia dengan cepat memberikan panggilan telepon Lin, tidak ada cara yang baik, kalian, kemana harus mati? General Manager Wu, aku berlari. Setelah itu, aku kembali ke perusahaan secara langsung. Sampai jumpa. Melihat bahwa Lin Ming selesai, dia menutup telepon. Wu Yanyi memandang ponselnya dan melihat frost di wajahnya. Namun, dia lega mengetahui bahwa Lin Ming belum pindah. Alih-alih kembali ke grup Pengyu, Lin Ming pergi untuk menemukan Jia Suangai. Jia Suangai, yang masih dalam pijamannya, terlihat mengantuk ketika Lin Ming datang padanya pagi-pagi. Ketika dia melihat mata Lin Ming mengarahkan padanya, semua kantuk menghilang. Dia pergi untuk mengganti pakaiannya dan mencuci. Lalu dia keluar. Datanglah padaku sepagi ini. Ada apa? Jia Suangai kemudian bertanya. Bawa aku ke rumah Rai. Lin Ming berkata langsung. Jia Suangai sangat senang. Apakah kamu memutuskan untuk membantuku menyelamatkan ibuku? Lin Ming mengangguk dan menggelengkan kepalanya, itu benar. Petik 1. Melihat Jia Suangai bingung, Lin Ming menjelaskan, setengah adalah untuk menyelamatkan ibumu, separuh lainnya adalah menemui beberapa orang tua dari keluarga Lei. Petik 1.
Apa? Jia Suangai kaget dan berkata, Lin Ming, kamu tidak bisa main-main. Beberapa orang tua di keluarga Lei abadi. Mereka telah berlatih seni bela diri. Sejauh yang saya tahu, mereka belum meninggalkan rumah selama beberapa dekade. Petik 1. Memang, Jia Suangai telah ke keluarga Lei beberapa kali, semua selama pertemuan keluarga. Setiap kali dia melihat orang-orang tua di keluarga Lei, dia merasa takut aneh. Bab 106. Jika Lin Ming hanya akan menyelamatkan ibunya, tak masalah untuk menyelamatkan orang-orang dengan kemampuan Lin Ming, dan dia bisa pergi tanpa menyadarinya. Namun, jika Anda memprovokasi orang-orang tua beberapa dari keluarga Lei, mereka pasti akan kehilangan kehidupan mereka di sana. Lin Ming mengatakan, jika Anda menghentikan saya dari pergi ke keluarga Lei, kita tidak harus pergi ke keluarga Lei. Petik 1. Memang, untuk Lin Ming, itu hal yang mendesak yang besar untuk mengembangkan energi keenam dalam tubuhnya. Karena ia selalu ingat apa kata orang tua. Sekali ia menerobos 9 benang, ia akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia selalu melihat ke depan untuk apa kemampuan luar biasa yang akan. Kau tahu, Lin Ming menyadari bahwa ia telah mengembangkan 5 benang kekuatan dalam tubuhnya, dan kekuatannya sudah cukup kuat, setidaknya dalam Haizu. Selain itu, Lin Ming juga merasa samar-samar bahwa jika ia pergi sendiri, aku takut akan ada beberapa pesaing di Cina. Kekuatan 5 sutra begitu kuat, Lin Ming alami berharap untuk apa kemampuan luar biasa itu akan menjadi setelah menembus kekuatan 9 sutra. Tidak bisa Anda terbang jauh. Aku takut setiap Cina memiliki mimpi keabadian, dan Lin Ming tidak terkecuali. Tentu saja, Lin Ming berpikir bahwa kemampuan yang luar biasa, jika itu terbang menjauh dari langit, terlalu banyak. Melihat tekad Lin Ming, Jia Suangai memikirkannya dan hanya menganggukkan kepala dan setuju, mengatakan, baik, oke, saya tidak akan menghentikan Anda dari mencari orang-orang tua di keluarga Lei, tetapi Anda harus menyelamatkan saya ibu pertama, dan kemudian Anda bisa pergi, karena ibu saya telah dikurung selama bertahun-tahun 10. Aku takut ibu saya, pada titik ini, suara Jia Suangai ini tersedak, tidak dapat pergi. Nah, oke, Lin Ming mengangguk, aku akan menyelamatkan ibumu pertama, dan kemudian aku akan pergi ke orang-orang tua dari keluarga Lei. Petik 1. Kemudian, Lin Ming pergi untuk meminta Wu Sunyi cuti dan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan Jia Suangai. Bahkan, Wu Sunyi sudah tahu sesuatu dari Jia Suangai dan tahu bahwa Jia Suangai ingin Lin Ming untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Wu Alami tidak menolak dan memberi Lin Ming beberapa hari. Keluarga Lei adalah di Guangyang kota, berkendara lebih dari 4 jam dari kota Haizu. Jia Suangai dan Lin Ming ditetapkan segera. Lin Ming dan Jia Suangai tidak tahu. Ketika mereka pertama kali berangkat, Lei Ming membawa seorang pria setengah baya ke perusahaan grup Penyu dan langsung menemukan Wu Sunyi. Manajer umum Wu memanggil Lin Ming. Guntur terlihat di Wu Sunyi dingin. Tapi pria paruh baya ini instan Wu Sunyi, dalam mata berkelebat melewati satu sutra mengejutkan warna, maka kemudian melihat kedipan mata juga tidak berkedip. Wu mengatakan, Lin Ming telah pergi perjalanan bisnis. Petik 1. Perjalanan bisnis. Mata Lei Mingyuan menyempit sedikit, dan momentum bisa dijelaskan hanyut ke arah Wu Sunyi, yang membuat Wu Sunyi wajah gilirannya putih. Wu Sunyi cepat berkata, Ketua Lei, Lin Ming benar-benar dalam perjalanan bisnis. Petik 1. Oh, di mana Anda pergi? Tanya Lei Mingyuan. Ini, Wu Sunyi ragu-ragu. Sehat. Melihat ini, pria paruh baya tiba-tiba melangkah maju dan hendak berjalan menuju Wu Sunyi. Tidak tahu mengapa, pria paruh baya ini perasaan Wu Sunyi lebih takut. Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi cepat berkata, Lin Ming dan Jia Suangai pergi ke rumah Lei Anda. Oh, Lei Mingyuan tidak bisa membantu tetapi melihat pria paruh baya itu, dan kemudian mereka semua melihat warna yang tiba-tiba di mata masing-masing.
Lei Mingyuan kemudian berkata, tampaknya sepupu saya benar-benar meminta Lin Ming untuk membantu. Petik 1. Pria paruh baya itu memberikan ham yang dingin, bahkan jika Jia Suangai meminta bantuan immortal, tidak mungkin untuk menyelamatkan aib keluarga Lei. Petik 1. Lei Mingyuan mengangguk, itu benar. Ibu Jia Suangai dikurung di penjara bawah tanah ketiga oleh keluarga Lei. Ketika para dewa datang, mereka tidak bisa diselamatkan. Petik 1. Kemudian mata guntur yang jauh melintasi jejak pembunuhan, tetapi Lin Ming bocah ini benar-benar berani mengambil inisiatif untuk datang ke keluarga Lei kami, juga dapat dianggap mencari pintu untuk mati. Petik 1. Paman ketiga, mari kita kembali ke rumah Lei. Kami akan menunggu Lin Ming mati. Kemudian Lei Ming mengatakan sesuatu kepada Paman Lei Fengyun, tetapi dia tidak bermaksud pergi sejenak. Matanya hanya menatap Wu Sui. Lei Mingyuan tiba-tiba berkata kepada Lei Fengyun dengan senyum, Paman ketiga, pada kenyataannya, kita dapat mengundang General Manager Wu untuk datang ke rumah Lei kita untuk dikunjungi. Petik 1. Wu merokoki dengarkan di hati tiba-tiba bertepuk tangan untuk sementara waktu, lebih gugup. Setelah mendengar ini, Lei Fengyun mencerahkan matanya dan berkata, ya, kita harus mengundang Tuan Wu ke rumah Lei kita. Petik 1. Ketika dia bersentuhan dengan mata Lei Fengyun, Wu Sunyi tidak bisa merasa sedikit bingung. Dia tenang dan berkata, aku telah belajar kebaikanmu, tetapi perusahaan sibuk dengan produk perawatan kulit baru-baru ini. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Bagaimana dengan menungguku untuk menyelesaikan periode waktu ini sebelum mengunjungi rumah Lei Anda di orang? Tuan Wu, tidakkah kamu memberi kita wajah keluarga Lei? Wajah Lei Mingyuan segera tenggelam. Dia menatap Wu Sunyi dan berkata, Tuan Wu, apakah Anda tahu berapa banyak orang bermimpi pergi ke rumah Lei saya? Paman ketiga saya dan saya mengundang Anda untuk pergi secara pribadi sekarang. Jika Anda menyiramkan tanggung jawab, Anda akan juga kurang pengetahuan. Petik 1. Kalian berdua, aku minta maaf. Wu merokoki benar-benar tidak menyinggung dua orang ini, dia dengan hati-hati, perusahaan ini benar-benar memiliki hal-hal yang sangat mendesak untuk dihadapi, saya akan sibuk sekarang. Kemudian dia mengambil langkah besar. Tuan Wu, kamu tidak ingin pergi kemanapun. Melihat bahwa Wu Sunyi akan lewat, Lei Mingyuan tiba-tiba meraih lengan Wu Sunyi. Ketua Lei, mohon hormati dirimu sendiri. Wajah Wu Sunyi tiba-tiba tenggelam. Guntur jauh, lepaskan cucu perempuanku. Petik 1. Pada saat ini, dengan minuman dingin, Wu Zonghua melangkah masuk. Lei Mingyuan juga melepaskan Wu Sunyi, lalu menatap Wu Zonghua dan berkata dengan dingin, tua dan abadi, kami sekarang mengundang cucu perempuan Anda kepada keluarga Lei kami. Berapa banyak orang yang tidak bisa membencinya? Cucu perempuan Anda sangat baik dan berani. Untuk menemukan alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Siapa yang memberi cucu Anda keberanian seperti itu dan tidak memberi kita wajah keluarga Lei? Petik 1. Wu Zonghua juga berkata dengan dingin, apa idemu untuk mengundang cucu perempuanku untuk menjadi tamu? Jangan berpikir aku terlalu bingung melihatnya. Petik 1. Wu Zonghua memberikan perintah penggusuran. Aku membersihkannya. Lei Fengyun tidak bisa membantu tetapi memarahi. Lalu dia tiba-tiba mengambil tangan dan menamparkan Wu Zonghua di dada. Namun, dia tidak memberikan tangan yang berat, tetapi dia membuat Wu Zonghua terhuyung-huyung dan hampir duduk di tanah. Kakek, tiba-tiba Wu Sunyi berseru. Bersenandung. Tapi Lei Fengyun melangkah maju lagi dan menaruh benda hitam ke mulut Wu Zonghua. Kemudian Lei Fengyun memandang Wu Sunyi dan berkata dengan dingin, General Manager Wu, kakekmu telah beracun. Jika tidak ada penangkal dalam 7 hari, kakekmu akan patah hati dan busuk, dan dia akan mati begitu. Petik 1. Kamu, Wu Sunyi begitu marah sehingga dia membiru dan tidak ada hubungannya. Pada saat ini, lebih dari 4 jam kemudian, Lin Ming dan Jia Suangai telah memasuki kota Guangyang di dalam mobil.
Bab 107. Jia Suangai berkata, kami pertama-tama menemukan hotel untuk menginap, dan kemudian memasuki Leijia Manor di malam hari, dan kemudian kami menemukan kesempatan untuk menyelamatkan ibu saya secara tidak sadar. Petik 1. Lin Ming mengerutkan kening. Menurut pengalaman saya, keluarga Lei, sebagai keluarga seni bela diri, harus memiliki ruang bawah tanah. Aku khawatir ibumu dikurung di dalamnya. Tidak mudah bagi kita untuk menyelamatkan orang. Petik 1. Jia Suangai mengangguk, yah, itu benar-benar tidak mudah. Beberapa tahun yang lalu, ayahku mencoba menyelamatkan ibuku, tetapi dia gagal setiap kali. Ayahku kembali dengan luka setiap kali. Setelah jeda, dia berkata kemudian, ayah saya menyerah, tetapi karena ini, keluarga Lei menyisir kewaspadaan mereka dan tidak mengirim penjaga lagi. Sekarang selama kita bisa memasuki penjara bawah tanah dan menyelamatkan ibuku denganmu kungfu, tentu saja tidak masalah. Petik 1. Oke, mari kita pergi ke Leijia Manor setelah gelap, kata Lin Ming. Kemudian, mereka menemukan sebuah hotel. Jia Suangai berkata kepada resepsionis secara langsung, buka 2 kamar. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, buka kamar. Petik 1. Melihat Lin Ming dan Jia Suangai, dia bertanya dengan senyum, permisi, Tuan dan Nona, apakah Anda ingin 1 atau 2 kamar? 2. Petik 1. 1 ruangan. Petik 1. Jia Suangai dan Lin Ming berbagi suara yang sama. Resepsionis berhenti berbicara. Apa maksudmu, Lin Ming? Jia Suangai menatap Lin Ming. Lin Ming Song mengangkat bahu dan berkata, kami berada di kota Guangyang sekarang. Itu di wilayah aneh kami. Saya takut ketika kami pertama kali masuk, kami bisa melihat bahwa kami memiliki eyeliner dari keluarga Rai. Dan kami meninggalkan Haizu, dan kami meninggalkan Haizu, dan kami meninggalkan Haizu, dan kami guntur akan jauh. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming berkata, kami tinggal di ruangan yang sama. Saya juga memikirkan keselamatan Anda. Anda tidak ingin mengalami kecelakaan sebelum Anda menyelamatkan ibumu. Petik 1. Kemudian dia memutar matanya dan berkata, selain itu, kita sudah memiliki hubungan. Aku belum melihatmu. Jia Suangai memerah dan menyela, oke, berhenti bicara, cukup buka 1 kamar. Petik 1. Ruangan itu dibuka. Mereka pergi ke lantai 5 dan memasuki kamar 502. Oh, aku sangat lelah. Mandi dulu. Dengan itu, Lin Ming melepas pakaiannya dan hanya mengenakan sepasang celana boxer terakhir. Ah, Lin Ming, kau bajingan. Jia Suangai tiba-tiba menabrak hatinya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Meskipun dia memarahi dan menutupi wajahnya, dia tidak bisa menahan mengintip Lin Ming melalui jari-jarinya. Oh, orang ini dalam kondisi yang baik. Dibandingkan dengan orang ini, para pakar dan model kebugaran itu sangat buruk. Petik 1. Mengintip tokoh Lin Ming melalui jari-jarinya, Jia Suang tidak dapat membantu berseru dalam cintanya, dan hatinya yang kecil tidak bisa menahan henti. Tapi segera Lin Ming masuk ke kamar mandi. Setelah Lin Ming keluar, Jia Suangai menutupi wajahnya lagi, tetapi dia masih melihat Lin Ming melalui jari-jarinya. Lin Ming mengenakan pakaiannya dan berpikir itu lucu di hatinya. Dia berkata kepada Jia Suangai, jika Anda ingin melihatnya, lihat saja dengan murah hati. Petik 1. Jia Suangai marah dan berkata, bajingan, yang ingin melihatmu. Apakah kamu tidak melihatku menutupi wajahku? Oh, apakah itu benar? Melihat wajah ambigu Lin Ming, Jia Suangai tidak bisa tinggal lebih lama dan berkata, giliranku untuk mandi. Lalu juga mengikuti ke kamar mandi. Berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara air mengalir, pikiran Lin Ming tiba-tiba melayang sampai malam itu ketika dia dan Jia Suangai gila. Oh, darahku mendidih. Apa yang harus aku lakukan? Lin Ming tidak tahan. Dia baru saja berbalik dan duduk, pergi ke pintu kamar mandi dan mengetuknya.
Suara aliran air di kamar mandi segera berhenti. Suara Jia Suangai yang waspada keluar dan bertanya, "Kenapa?" "Sudah siap. Aku terburu-buru untuk buang air kecil." Lin Ming mengatakannya dengan keras. "Pegang." Suara marah Jia Suangai keluar. "Yah, aku tidak bisa menahannya." Suara Lin Ming lebih keras dan lebih cemas. "Aku akan mati jika aku memegangnya sebentar. Aku akan segera mencucinya." Suara Jia Suangai keluar lagi. "Dizi, aku akan meledak. Jika kamu tidak keluar, aku akan buang air kecil di pintu," kata Lin Ming. "Ah, Lin Ming, kau bajingan, kenapa kamu tidak mati? Kamu menjijikkan." Suara marah Jia Suangai keluar dari kamar mandi. "Aku keluar." Petik 1. Mencicit, pintu kamar mandi akan terbuka, adalah untuk melihat rambut Jia Suangai basah melingkar di belakang kepalanya, tetes air terus turun, bahu tidak kering, sepotong air. Melihat mata Lin Ming hanya melihat dirinya sendiri, Jia Suangai marah dan berkata, "Bukankah kamu sedang terburu-buru? Kenapa kamu tidak masuk?" "Aha, melihatmu, urinku kembali tiba-tiba," kata Lin Ming tanpa malu-malu. "Apa? Kamu bajingan?" Ah, Jia Suangai sangat marah sehingga dia tidak bisa membantu menderu, "Bisakah kamu masih buang air kecil? Kamu sangat tidak manusia, kenapa kamu tidak pergi ke surga?" Di mana dia tidak bisa mengerti bahwa orang ini sengaja merawatnya. Dia hanya ingin menutup pintu kamar mandi dan terus mandi. Dia hanya mengambil setengah dari bak mandi, belum lagi betapa tidak nyamannya itu. "Kenapa kamu menutup pintu? Kamu takut aku akan melihatnya?" Lin Ming tertawa dan segera memblokir pintu. "Yah, apa yang kamu lakukan?" Jia Suangai terkejut. "Hanya saja aku tiba-tiba memikirkan kegilaanmu malam itu, jadi, Lin Ming berkata dengan penuh semangat, dan tiba-tiba menjerit, karena dia tidak hati-hati, dan ditendang oleh Jia Suangai. Kaki ini hampir membuat jiwanya terbang keluar. Sebuah bang. Sementara itu, pintu kamar mandi membanting. Lin Ming mengertakkan giginya. "Jia Suangai, Anda menunggu Anda keluar, lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda." Petik 1. Lin Ming, kau bajingan, kamu berani bersikap kasar padaku. Skutku bukan seorang vegetarian. Suara provokatif Jia Suangai segera keluar di kamar mandi. Setelah sekitar 1 jam, Jia Suangai keluar dari kamar mandi setelah mandi. "Datang dan duduk." Lin Ming menepuk tempat tidur. "Oh." Jia Suangai menjawab pertanyaan dan duduk di samping Lin Ming. Ini untuk membiarkan Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit zeng, "Diam-diam, bukankah dia takut padaku?" Saat berikutnya, Jia Suangai tiba-tiba mengambil inisiatif untuk melepaskan pakaiannya, dan Lin Ming tiba-tiba terlihat konyol. Dia melihat bahwa Jia Suangai tidak tahu di mana mendapatkan benang dan mengikatnya bulat, benar-benar mengikat dirinya seperti pangsit padi. "Aku menghapus, Jia Suangai, kau sapi, saudara menundukkanmu." Lin Ming tidak bisa menahan mengangkat ibu jarinya. Jia Suangai tiba-tiba sedikit pemalu. "Lin Ming, jangan khawatir. Aku sudah lama sekali. Aku akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan." Petik 1. Lin Ming terdiam. Kemudian, ketika gelap, Lin Ming dan Jia Suangai makan malam dan pergi ke Lei Family Manor. Bab 108. Sementara itu, di salah satu kamar tidur Lei Jia Manor, Wu Sunyi duduk di kursi, tangannya diikat ke belakang, mulutnya diisi dengan kain, juga disisipkan dengan pita perekat. Sebelum memasuki rumah Lei, dia merasa sedikit beruntung bahwa Lei Fengyun dan Lei Mingyuan benar-benar memintanya untuk menjadi tamu di rumah Lei. Namun, ketika dia baru saja melangkah dengan satu kaki, Lei Fengyun menghentikannya, mengikat tangannya dengan cepat, menaruh kain dan pita perekat ke mulutnya, dan kemudian menyeretnya ke kamar. Pada saat ini, dia tidak bisa membuat suara dan wajahnya pucat seperti abu. Lei Fengyun dan Lei Ming berdiri di depannya, menatapnya dengan wajah lucu. Lei Fengyun berkata,
wow, dia adalah presiden wanita pertama kota Haizu. Dia benar-benar cantik dan pantas mendapatkan reputasinya. Petik 1. Katakan sudah tidak bisa membantu tetapi ingin mulai dengan Wu merokok Yi. Paman ketiga, jangan khawatir. Lei Mingyuan berhenti, dan kemudian berkata, ketika kita mengalahkan Lin Ming seperti anjing mati, dan kemudian di depannya, mendapatkan tunangannya, bukankah itu menyenangkan? Lei Fengyun tertawa, ya, itu benar. Ini adalah rencana yang indah. Mari kita tunggu sampai kita menangkap Lin Ming, lalu, di depannya, gagah-gagah. Petik 1. Lei Mingyuan mengangguk dan kemudian berkata, hari ini gelap. Saat ini, sudah waktunya untuk Lin Ming dan Jia Suangai untuk datang ke Manor Lei. Maka kita akan menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Petik 1. Kenet. Lei Fengyun tidak bisa membantu tetapi bertanya, keponakan, apakah Anda sudah memikirkan rencana pintar? Itu benar, kata Lei Mingyuan, menganggukkan kepalanya. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan bibiku, bukan? Lalu kita akan membiarkan dua orang menyelamatkannya. Petik 1. Keponakan, kamu, tanya Lei Fengyun, tidak bisa menebak trik apa yang akan dipikirkan Lei Ming untuk membiarkan Lin Ming jatuh ke dalam perangkap. Paman ketiga, kamu bisa datang ke ruang bawah tanah bersamaku dan melihatnya. Lei Mingyuan sangat yakin bahwa dia meninggalkan ruangan dan pergi ke ruang bawah tanah terlebih dahulu. Guntur badai secara alami mengikuti. Dia telah mendengar tentang kekuatan Lin Ming dari Lei Mingyuan. Pertama-tama, Lei Mingyuan bukanlah saingan Lin Ming sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Ming. Kedua, Lin Ming menewaskan 11 master kelas 1 dalam hitungan detik. Dia tidak tahu apa artinya aneh yang dia gunakan untuk membuat Zhao Ruhai melompat dari sebuah bangunan untuk bunuh diri, dan kemudian mengalahkan Huang Meixi, sura neraka yang terkenal di Cina Barat Laut. Dan Huang Meixi adalah master top yang telah mengembangkan 3 jenis ki di tubuhnya. Meski begitu, dia dikalahkan oleh Lin Ming. Dapat dibayangkan bahwa Lin Ming setidaknya yang terbaik di antara para ahli top yang telah mengembangkan 4 jenis ki di tubuhnya. Itu terjadi bahwa Lei Fengyun, yang telah berlatih seni bela diri sejak dia berusia 3 tahun, telah mengembangkan 4 baris kekuatan ki di tubuhnya. Ketika Lei Mingyuan menceritakan apa yang terjadi padanya, Lei Fengyun ingin mencoba dan datang ke kota Haizu untuk berkelahi dengan Lin Ming. Bukan kebetulan bahwa Lin Ming tidak berada di kota Haizu, tetapi dia datang ke rumah Lei atas inisiatifnya sendiri. Dari sudut pandang Lei Fengyun, Lin Ming dapat mengembangkan 4 jenis kekuatan ki di tubuhnya paling banyak, yang sama dengannya. Tetapi sejak usianya, Lei Fengyun 2 kali lebih tua dari Lin Ming. Karena itu, Lei Fengyun sadar bahwa dalam hal kungfu, ia secara alami harus lebih sempurna. Dengan ini sendirian, dia bisa menyalahgunakan Lin Ming. Jadi, bahkan jika Lin Ming datang ke rumah Lei, dia bisa mengalahkan Lin Ming tanpa seorang ahli yang lebih kuat di keluarganya. Tapi dia juga perlu membayar sejumlah risiko. Sekarang Lei Mingyuan memiliki cara yang lebih baik untuk menangani Lin Ming, dia juga senang untuk berhasil. Lei Mingyuan dan Lei Fengyun segera datang ke penjara di halaman belakang Lei keluarga bangsawan, dan kemudian mengikuti mereka ke lantai 3. Ketika ia pertama kali memasuki Dungeon tingkat ketiga, Lei Fengyun terkejut, karena ada 2 orang di ruang bawah tanah. Pakaian mereka rusak, dan mereka duduk di tanah dengan punggung mereka kepada mereka. Dari belakang, itu benar-benar sulit untuk mengatakan siapa adalah siapa. Bagaimana kabarmu, Paman? Lei Mingyuan tidak dapat membantu bertanya Lei Fengyun. Keponakan, Anda, Lei Fengyun masih tidak mengerti. Berbalik dan membiarkan Paman ketiga saya lihat. Pada saat ini, guntur mulut jauh, salah satu tokoh akan berbalik, dan kemudian rambut panjang untuk kedua belah pihak pergi. Lei Fengyun tiba-tiba menyadari ini dan memuji Lei Mingyuan, haha, otak keponakan saya baik ketika Lin Ming dan Jia Suangai datang untuk menyelamatkan orang-orang,
mereka menyimpan yang palsu. Kemudian Dami mengambil Lin Ming. Terkejut, bahkan jika Lin Ming tidak terluka sedikit, ia akan terluka secara serius. Petik 1. Tepat. Lei Mingyuan mengangguk dan berkata, killer ini adalah master kamuflase. Saya membayar banyak uang untuk menyewa. Bahkan kakek saya tidak bisa melihat kamuflasenya. Petik 1. Lei Fengyun berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, tanpa bantuan saya, Lin Ming akan mati. Petik 1. Kemudian, Lei Mingyuan memberi perintah untuk membiarkan perempuan pembunuh tinggal. Ia mengambil seorang wanita dengan rambut dan rambut, yang seperti boneka, keluar ke penjara kedua dan terkunci. Pada saat ini, Jia Suangai datang ke Lei Jia Manor berkali-kali ketika ia masih kecil. Dia sangat akrab dengan jalan Lei Jia Manor. Kurang dari setengah jam kemudian, ia dan Lin Ming datang ke halaman belakang Lei Jia Manor. Jia Suangai mengatakan, jika Anda pergi ke dinding ini, Anda dapat melihat Lei Dungeon. Ibu saya terkunci di lantai 3. Itu belum berubah di tahun-tahun 10 terakhir. Sekarang dia harus di dalamnya juga. Setelah jeda, Jia Suangai melanjutkan, di tahun-tahun ketika ibu saya hanya dimasukkan ke dalam penjara, ayah saya akan datang untuk menyelamatkannya setiap kali, tapi setiap kali ia gagal. Kemudian, ayah saya tidak datang untuk menyelamatkannya lagi. Dan ayah saya juga menghilang. Aku masih tidak tahu di mana dia. Dalam beberapa tahun terakhir, ayah saya tidak muncul lagi, dan Lei keluarga tidak lagi mengirim orang untuk merawat ibu saya. Petik 1. Ini pukul lebih dari 7. Ini makan malam waktu untuk keluarga Lei. Kami hanya bisa masuk dan save orang. Mari kita balikkan. Dengan itu, Jia Suangai melompat dan berusaha merebut dinding dengan kedua tangan. Tapi dinding terlalu tinggi, setidaknya 4 meter. Meskipun Jia Suangai melompat, ia tidak bisa mencapainya sama sekali. Tetapi pada saat ketika kakinya hendak tanah, ia merasa sepasang tangan besar memegang pantatnya, dan kemudian mengangkat mereka untuk membiarkan tangannya meraih dinding. Kau membiarkan pergi. Tapi Jia Suangai tidak bisa membantu memerah. Begitu saya melepaskan, Anda akan jatuh. Lin Ming tidak membiarkan pergi. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan hampir terbalik Jia Suangai. Ah, Lin Ming, apa yang Anda lakukan? Tenang saja. Jia Suangai begitu takut bahwa jiwanya hampir terbang keluar dan berkata dengan marah. Namun, upaya Lin Ming untuk mengangkat pantatnya membuat satu kakinya menggaet bagian atas dinding. Lalu ia membuat usaha lain, dan seluruh orang duduk langsung di dinding. Bab 109. Yah, kamu bisa melompat ke bawah. Pagarnya agak tinggi. Kamu harus berhati-hati. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melompat terlebih dahulu dan kemudian menjemputmu dari bawah? Segera setelah Lin Ming selesai, Jia Suangai melompat ke bawah. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia jelas mendengar tangisan dari Jia Suangai. Dia tidak tahu apakah dia terkilir kakinya atau sesuatu yang lain. Kemudian, Lin Ming melompat langsung ke dinding tinggi 4 meter dan berdiri di atasnya. Dia melihat ke bawah dan melihat Jia Suangai duduk di atas rumput. Dia tampak seolah-olah dia terluka. Lin Ming melompat ke bawah, bukan jalan nafas yang baik, kamu terlalu cemas, jika aku melompat terlebih dahulu, dan kemudian menangkapmu, itu tidak akan terjadi, bagaimana, apakah itu terkilir? Kemudian Lin Ming berjongkok. Sehat. Jia Suangai mengangguk dengan lembut. Itu menyakitkan. Lin Ming bertanya lagi. Itu hanya sedikit terkilir. Jia Suangai berkata, menggigit giginya. Meskipun dia berkata begitu, Lin Ming tidak bisa melihat dari ekspresinya yang menyakitkan bahwa Jia Suangai hanya memutar sedikit. Jelas bahwa twist itu sangat serius. Lin Ming, aku benar-benar baik-baik saja. Ayo pergi dan mengeluarkan ibuku. Berkata Jia Suangai untuk bangkit, tetapi pergelangan kaki itu benar-benar menyakitkan, dia tanpa sadar mengeluarkan panggilan nyeri. Duduk. Lin Ming hanya melepas sepatu Jia Suangai, lalu sedikit mengubah mulutnya dan tiba-tiba bertanya,
apa tanggal bibimu datang setiap bulan? Ah, Jia Suangai tertegun. Lalu dia marah dan berkata, bajingan, jam berapa sekarang? Kamu masih. Sejauh ini, dengan klik dan seruan nyeri yang datang dari mulut Jia Suangai, tulang pergelangan kaki kembali ke posisi semula. Kemudian Jia Suangai memindahkan kakinya sebentar, dan itu benar-benar tidak terluka sama sekali, tetapi dia masih bisa melihat Lin Mingwei dan bersenandung, tidak serius, mengajukan pertanyaan. Petik 1. Lin Ming juga tidak memiliki cara yang baik, saya mencoba mengalihkan perhatian Anda. Kalau tidak, Anda akan berteriak lebih buruk dan lebih keras. Ketika saatnya tiba, keluarga Lei akan terganggu, dan akan ada masalah. Baiklah, mari kita buat keputusan cepat. Katakan di mana penjara bawah tanah itu. Jia Suangai juga tahu bahwa Lin Ming benar. Dia tidak berani ragu lagi. Dia menunjuk ke sebuah rumah kayu yang tidak jauh dan berbisik, Dedungeon ada di sana. Petik 1. Baiklah, ayo pergi, kata Lin Ming. Tunggu sebentar. Jia Suangai tiba-tiba meraih Lin Ming. Lin Ming tidak bisa membantu bertanya, ada apa? Jia Suangai khawatir dan berkata, aku tidak percaya itu akan sangat mudah. Aku selalu merasakan sesuatu akan terjadi. Petik 1. Lin Ming berkata, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi. Bahkan jika ada pakar keluarga Lei di ruang bawah tanah, mereka tidak akan menjadi lawan saya. Saya akan menyelamatkan ibumu. Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Jia Suangai lega. Lalu dia dan Lin Ming pergi ke rumah kayu tidak jauh. Lin Ming mendengarkan dengan hati-hati dan berkata, tidak ada seorang pun di dalam. Petik 1. Kemudian Lin Ming melangkah lebih dulu. Jia Suangai secara alami mengikuti. Segera, mereka datang ke penjara bawah tanah ketiga. Melihat sosok dengan pakaian compang camping dan kotor, duduk di tanah dengan punggungnya ditekuk, Jia Suangai menangis di matanya dan berteriak, Bu. Dan kemudian dia melemparkan dirinya sendiri. Melihat angka ini, Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Itu benar. Dia merasakan jejak mematikan dari sosok ini. Itu satu-satunya kematian yang berasal dari pembunuh nyata. Lin Ming harus pergi dan menarik Jia Suangai. Lalu dia bertanya dengan suara rendah, Jia Suangai, apakah kamu yakin dia ibumu? Jia Suangai mengangguk tanpa ragu-ragu, dia adalah ibuku, sama sekali tidak salah. Petik 1. Kemudian dia pergi lagi dan memeluk wanita itu. Lin Ming tidak lagi ragu bahwa ibu Jia Suangai akan dikurung di ruang bawah tanah oleh keluarga Lei selama 10 tahun. Tidak mengherankan bahwa dia bukan orang biasa. Setidaknya dia memiliki keterampilan seni bela diri dan sedikit mematikan. Jia Suangai, sekarang kamu melepaskan ibumu dengan cepat. Aku akan pergi menemui orang-orang tua dari keluarga Lei untuk sementara waktu. Kata Lin Ming. Sehat. Jia Suangai mengangguk, mengangkat ibunya dan datang ke Lin Ming. Dia masih khawatir dan berkata, Lin Ming, saya pikir Anda sebaiknya tidak pergi ke mereka. Mereka, ini adalah tujuan utama saya untuk keluarga Lei. Lin Mingbai melambaikan tangannya untuk menyela Jia Suangai. Pada saat ini, wanita itu sangat dekat dengan Lin Ming, dan pakaiannya yang compang camping menyentuh Lin Ming. Tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya dingin di tangan wanita itu. Belati keluar dari udara tipis dan menikam Lin Ming seperti kilat. Bahkan, ketika wanita itu dimulai, Lin Ming memperhatikannya, tetapi jaraknya terlalu dekat, dan tangan orang lain sangat cepat, jadi dia hanya punya ide untuk menghindarinya dalam benaknya. Sisi lain menikamnya melalui perut dengan belati. Racun. Tiba-tiba, wajah Lin Ming berubah, karena dia merasakannya dengan jelas. Saat ini ketika belati menusuk perutnya, tubuhnya mati rasa. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba jatuh, Jia Suangai menjerit. Kemudian dia melihat darah mengalir dari perut Lin Ming dan belati di tangan ibunya. Dia tiba-tiba berseru, dan bahkan lebih bingung. Dia menatap wanita di depannya, Bu, Lin Ming menyelamatkanmu.
Bagaimana kamu bisa? Haha, sepupu, kamu sangat naif. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu menyelamatkan orang dengan mudah? Didampingi oleh ledakan tawa bangga, Guntur masuk. Ada juga seseorang yang masuk, secara alami adalah badai Guntur. Kamu, seperti dua kacang polong. Petik 1. Wanita itu memberi Jia Suangai senyum aneh, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, mengungkapkan wajah muda yang tampak sekitar 25-6. Jia Suangai terkejut dengan situasi ini. Dia melihat wajah muda ini, lalu di Lei Mingyuan dan Lei Fengyun, dan akhirnya di Lin Ming yang jatuh ke tanah. Dalam benaknya, ada ledakan keras. Dia tahu bahwa dia telah melibatkan Lin Ming. Lin Ming harus mati. Dia tidak bisa memikirkan itu. Putong berlutut di depan Lei Mingyuan dan Lei Fengyun dan memohon, "Sepupu, paman, tolong biarkan Lin Ming pergi. Selama kamu bersedia membiarkan Lin Ming pergi, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan." Petik 1. Bersenandung. Guntur Hamdingin yang jauh sarkastik wajah penuh memandangi Jia Suangai. Anda tidak bertekad untuk meninggalkan saya. Apakah Anda tidak mengambil Lin Ming sebagai dukungan Anda? Mengapa sekarang berbalik dan memohon kepada saya? Jia Suangai menangis dan berkata, "Sepupu, aku bingung pada waktu itu, dan aku berpikir bahwa Lin Ming dapat diandalkan. Sebenarnya, dia sama sekali bukan apa-apa, dan tidak mungkin bertarung dengan keluarga Lei. Di mata keluarga Lei, Lin Ming adalah semut, jadi, sepupu, paman, jangan mengambil Lin Ming sebagai satu hal, biarkan dia pergi." Petik 1. Bab 110. Bersenandung. Lei Fengyun juga merupakan ham yang dingin. Kemudian dia meraih kerah Lin Ming dengan satu tangan dan mengangkatnya. Kemudian dia tersenyum di Jia Suangai dan berkata, "Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Tunangan bocah ini juga di rumah Lei. Aku akan membawanya ke permainan yang baik sekarang. Aku tidak akan membunuhnya seperti ini." Petik 1. Apa? Jia Suangai terkejut dan berkata, "Apakah General Manager Wu juga di Leis? Anda menangkap manajer umum Wu untuk keluarga Lei?" Wajah Lei Mingyuan tenggelam dan dia berkata, "Sepupu, jangan terlalu jelek. Kami baru saja mengundang Presiden Wu untuk menjadi tamu kami." Petik 1. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau datang untuk melihat permainan yang bagus bersama kami?" Dengan itu, Lei Ming mengabaikan Jia Suangai dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dan Lei Fengyun meraih kerah Lin Ming, yang tidak bisa bergerak, dan menyeretnya keluar. Dan wajah putus asa dan ketidakberdayaan dan celaan diri Jia Suangai dan celaan, adalah melihat kerugian, kebodohan mekanis di belakang keduanya, padam. Bahkan, pada saat keracunan, Lin Ming tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera mulai mengoperasikan metode pernapasan yang diajarkan oleh orang tua itu. Dia telah diracuni beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali, dengan menjalankan metode pernapasan ini, ia menyingkirkan racun, tetapi dia membutuhkan waktu, setidaknya 30 menit. Baru saja Lei Fengyun berkata bahwa Wu Sui juga berada di rumah Lei. Lin Ming bahkan lebih cemas. Dia tidak tahu mengapa Wu Sui berada di rumah Lei, tetapi dia tahu itu tidak akan menjadi hal yang baik. Ketika Lei Fengyun menyeretnya ke kamar tidur dan melihat Wu Sunyi di kamar dengan pita perekat di mulutnya, dia merasakan gedebuk di dalam hatinya. Melihat penampilan Wu Sunyi, wajah Jia Suangai juga sangat berubah. Dia berkata dengan marah, "Sepupu, paman, kamu dari keluarga seni bela diri. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada manajer umum Wu? Kamu akan membiarkan manajer umum pergi." Petik 1. Dia berkata bahwa dia akan merobek rekaman itu di mulut Wu Sunyi. Lancang. Petik 1. Dengan minuman dingin, Lei Fengyun menamparkan Jia Suangai di wajah, yang membuat mulut Jia Suangai berdarah dan setengah dari wajahnya menjadi merah dan bengkak. Jia Suangai semakin marah dan bergegas menuju Lei Fengyun seperti orang gila. Namun, dia ditabrak oleh Lei Fengyun dan jatuh ke tanah.
Jia Suangai merasakan sakit yang tajam di dadanya, yang membuatnya hampir pingsan. Melihat Lei Fengyun harus pergi dan melawan Jia Suangai, Lei Mingyuan berkata, "Paman ketiga, jangan khawatir tentang dia. Bagaimanapun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu hal yang paling penting bagi kita untuk melakukan bisnis." Petik 1. Gadis Bao, di hadapan Mingyuan, aku akan mengampunimu kali ini. Di depan dingin Jia Suangai, ketika Lei Fengyun memandang Wu Sunyi, tiba-tiba dia menunjukkan senyum kotor dan berkata sambil tersenyum, "Tut-tut, aku tidak bisa menunggu." Sangat menyenangkan untuk memikirkannya. Petik 1. Ketika Lei Mingyuan dan Lei Fengyun pergi sekarang, pikir Wu Sunyi dengan sedikit kebetulan bahwa Lin Ming juga di rumah Lei dan pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Lin Ming diseret oleh Lei Fengyun, dan perutnya merah dengan darah, Wu Sunyi tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Ming. Dalam kesannya, Lin Ming sangat kuat sehingga dia bisa menjatuhkan keluarga Zhao. Bahkan Presiden Asosiasi Seni Marsial Haizu bukan lawannya sama sekali. Tapi bagaimana dia bisa terluka sekarang? Dia sangat khawatir tentang Lin Ming, karena dia tahu bahwa dengan kebencian yang dalam antara Lin Ming dan Lei Mingyuan pasti tidak akan membiarkan Lin Ming pergi. Nah, Lin Ming pasti akan mati di sini hari ini. Ketika Lei Mingyuan akhirnya merobek pita dari mulutnya dan mengeluarkan kain yang ia dimasukkan ke dalam mulutnya, Wu Sunyi mengatakan, "Biarkan Lin Ming pergi, atau aku akan menggigit lidah dan bunuh diri." Petik 1. Kemudian ia segera membuat postur menggigit lidahnya. Lei Mingyuan bertanya tanpa ragu-ragu, "General Manager Wu, selama hidup Lin Ming kita cadang, dapat Anda benar-benar melakukan apa-apa?" Wu Sunyi langsung menatap Lei Mingyuan dan berkata, "Melepaskan Lin Ming, atau aku akan mati di depan Anda." Petik 1. Tanpa menunggu Lei Mingyuan untuk berbicara, kata Lei Fengyun dengan senyum, "Oke, aku bisa membiarkan Lin Ming pergi, tapi, hei, Anda harus melepas pakaian Anda." Kemudian ia membuka ikatan tali yang terikat tangan Wu Sunyi ini. Wajah Wu Sunyi berubah biru dan tubuhnya gemetar. Dia menatap Lei Fengyun dengan mata dingin yang sama. "Lei Fengyun, Anda juga anggota dari keluarga Lei, keluarga seni bela diri. Apakah Anda tidak takut menyebarkan cerita ini dan kehilangan muka Anda?" Tanda tanya petik 1. Lei Fengyun mengangkat bahu, yang akan memberitahu. "Apakah kamu seperti itu?" Lalu matanya yang dingin dan dia berkata, Wu Sunyi, saya akan membuat Anda di ruang seperti seorang dewi. Saya tidak tega membiarkan Anda pergi. Bahkan jika Anda ingin mengatakannya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Siapa yang bisa saya katakan? Badai guntur, Anda akan dikejutkan oleh langit. Anda tidak bisa mati dengan baik. Wu Sunyi hampir hancur, mulut penuh gigi kerang. Lepas. Wajah Lei Fengyun ini juga berat, dan matanya tertuju pada Wu Sunyi. Bahkan jika Anda tidak melepasnya, aku akan melakukannya pada saat itu, Anda akan menderita. Petik 1. Wu Yanyi tidak mengambil off untuk pertama kalinya. Dia tidak percaya bahwa Lei Fengyun dan Lei Mingyuan benar-benar akan membiarkan Lin Ming pergi. Mereka yakin untuk membunuh Lin Ming. Mengapa tidak? Haruskah saya melakukannya? Lei Fengyun mengambil beberapa langkah ke arah Wu Sunyi. "Paman ketiga, sepupu, saya mohon Anda untuk tidak melakukan hal ini." Jia Suangai juga sebagai pucat seperti kematian, dengan tangisan, dengan dua orang memohon. Mata Wu Sunyi tiba-tiba melintas warna yang kejam, dan kemudian berkata, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan binatang seperti Anda menyentuh saya." Pada titik ini, Wu Sunyi tiba-tiba menggigit lidahnya, tetapi pada saat ini, ia merasa sosok di depannya. Setelah orang ini menyentuh, dia tidak bisa bergerak. Ketika dia tetap matanya, ia gembira. Itu Lin Ming yang tiba-tiba melintas di depannya. Melihat bahwa Wu Sunyi tidak menggigit, Lin Ming merasa lega. Untungnya, pada saat itu, ia akhirnya menyingkirkan racun.
Meskipun ia terluka oleh belati di perutnya, cedera ini adalah apa-apa baginya. Thunder jauh, thunderstorm, kemudian, Lin Ming menatap dua orang dengan wajah pembunuh. Bahkan hari ini di keluarga bangsawan Lei Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Anda berani untuk memindahkan wanita saya. Anda berakhir dengan hanya satu, mati. Petik 1. Lei Mingyuan dan Lei Fengyun begitu takut bahwa mereka tidak dapat mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba bergerak. Semacam itu racun, mereka semua tahu sangat baik, bahkan jika abadi juga tidak bisa bergerak 2 atau 3 hari. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming adalah, dia hanya seorang manusia terbaik. Saya tidak bisa memikirkan banyak tentang mengapa Lin Ming tiba-tiba bergerak. Guntur begitu takut bahwa wajahnya berubah sangat. Dia segera menyembunyikan di balik Lei Fengyun dan mengatakan untuk Lin Ming di dingin suara, Lin Ming, Anda berada di Lei kami keluarga sekarang. Bahkan jika Anda memiliki sayap, Anda tidak dapat terbang keluar. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.